Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fox Turion. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga tetap baik-baik saja. Ini hari Sabtu, sekalian Sabmori kan. Sambil aku cerita-cerita tentang motor ini, aku mau cerita tentang kenapa aku pilih GSX daripada kompetitornya yang dari merek sebelah R15 atau CBR 150. Ya, untuk desain sendiri GSX ini kan banyak yang nggak serk juga ya. Ya, aku setuju masalah itu. Desain GSX itu nggak bisa, ketika kita lihat pertama kali itu nggak bisa bikin kita langsung wah desain motor ini bagus gitu, nggak cuy. Beda sama R15 atau CBR 150. Itu ketika kita lihat itu kita langsung memvalidasi kalau motor itu tuh emang ganteng gitu, ganteng dari lahir. Beda sama GSX. GSX tuh kita harus ngelihat beberapa waktu, dibiasain ngelihat, ntar baru mengakui kalau wah motor ini ternyata nggak jelek-jelek amat ya. Ada desain tersendiri yang bikin khasnya Suzuki itu keluar gitu. Apalagi desain wajahnya kan. GSX itu menurutku desain dari samping, dilihat dari samping itu oke, ganteng, Moto3 look banget kan, bulat-bulat, nggak tajam-tajam. Kalau dari belakang nggak terlalu ganteng tapi masih oke. Kalau dari depan, nah ini yang jadi masalah. Desain single lampnya itu kayak kurang mengikuti perkembangan permintaan pasar gitu loh. Di saat yang lain udah dual keen eyes, Suzuki masih tetap mempertahankan prinsip GSX itu hanya ada satu mata gitu. Ya, filosofi dari Suzuki itu sendiri yang bikin penjualan motor ini mungkin kurang diminati. Yang kedua itu aku milih GSX ini karena sektor mesinnya. Suzuki itu kalau bikin mesin itu nggak pernah bercanda cuy. Semenjak aku dari pakai Satria Fuvi terus pindah ke sini, itu aku emang bener-bener ngerasain mesinnya Suzuki itu emang halus gitu. Boleh deh dicobain deh teman-teman yang udah pernah pakai CBR 150, kemudian R15, V3 atau V4. Cobain aja terus GSX, terus bandingin mesinnya itu alusan mana. Dalam kondisi sama-sama standar ya. Kalau masalah kenceng-kencengan, kalau dari spek emang GSX ini lebih unggul. Masalah top speednya, DOHC overbore 4 katup beda sama R15 V3 SOHC, tapi dia punya VVA. Jadi sebenarnya kalau dipakai harian sih nggak terlalu mencolok gitu. Misalkan kalau mau dipakai di perkotaan harian gitu kan, apa iya mau riding 130 lebih kecepatannya kan, nggak juga. Dapat konstan 100 aja itu udah bagus kalau mau dipakai di perkotaan. Jadi untuk masalah top speed aku nggak memperhitungkan di sini. Ya memperhitungkan tapi nggak yang utama lah. Kecuali kalau kalian suka touring gitu kan, jalannya sepi, nggak berhenti, banyak lampu merah, GSX ini emang unggul gitu. Terus masalah dealernya goib bang, aksesorisnya mahal bang, part-partnya mahal bang. Ya enggak juga sih. Yang pertama itu part-partnya yang katanya mahal itu enggak juga. Fairing GSX itu paling murah cuy. Kalaupun itu mahal, coba dilihat part-partnya dari kompetitor juga, sama mahalnya cuy. Atau bahkan itu ada yang lebih mahal daripada Suzuki, padahal build quality-nya itu menang Suzuki. Terus kalau masalah dealernya goib, itu aku setuju sih. Aku setuju, tapi di tempat tinggalku di Solo itu masih ada 2 dealer resmi sama bengkel resminya si Suzuki. Jadi masih oke kalau aku pakai di sini. Ya beda kota kan beda kondisi ya, nggak bisa disamaratakan.
satu kota bilangnya dealernya goib, terus disamaratakan semua kota, kan nggak bisa gitu. Terus build quality, masalah build quality itu genah itu jelas menang Suzuki. Build quality menang Suzuki, bandelnya mesin menang Suzuki. Terus masalah berikutnya itu yang sering dieluh-eluhkan para netizen itu adalah motor Suzuki boros. Ya enggak juga. Kemarin aku pakai mudik aja bisa tembus 49, berapa gitu kilometer per liter. Dengan kondisi jalannya emang minim lampu merah, jadi enggak berhenti-berhenti, jalan terus. Kalau dipakai di perkotaan kayak gini, aku pernah bisa dapat 43,6 km per liter. Yo, itu bagus loh buat perkotaan yang jalannya itu banyak lampu merah, suka berhenti-berhenti. Itu bagus loh dengan motor kayak gini. Kalau misalkan bar-bar dikit, itu aku bisa dapat 38 km per liter. Dan itu bukan boros cuy, bukan. Itu data dari speedometer. Lain kali aku akan tes metode full to full dan aku bandingin sama speedometer. Tapi speedometernya ini akurat cuy. Paling meleset juga paling berapa, dikit doang. Mungkin permasalahan gesek gak laku itu yang pertama itu ya karena emang desainnya itu gak universal buat semua orang. Misalkan kalian sebelumnya udah pakai Suzuki terus mau ke gesek itu kayak gak ada masalah gitu, karena kalian udah ngerasain Suzuki itu emang enak gitu. Beda lagi kalau kalian itu baru pertama mau nyobain motor sport, belum pernah coba motor lain, misalkan sebelumnya pakai Matic terus mau nyobain motor sport, kalian ngelihat gesek itu kayak nggak ada menarik-menariknya gitu, kayak gantengan R15 sama CBR gitu kan. Nah mending kalian ya kalau emang baru nyobain motor sport ya ambil aja R15 sama CBR, karena kalian itu belum ngerasain bagaimana powernya, build quality itu kalian belum ngerasain. Beda lagi kalau misalkan kalian sebelumnya dari R15 atau CBR terus mau nyobain Suzuki, silahkan. Banyak kok dari user-user yang dari R15 atau CBR pindah gesek itu banyak. Mereka udah nggak ngejar desain doang gitu, mereka ngejar mesin, kualitas mesin. Itu sih. Kalau misalkan bener-bener kalian mau nyoba motor sport pertama kalian, mending ambil dulu R15 atau CBR kalau menurut kalian desain gesek itu nggak bagus. Karena tujuan pertama kali kalian beli motor sport kan bukan buat nyari kualitas mesin, pastinya pasti mau nyari gaya kan. Jujur sih kalau dari desain aku emang lebih suka R15 atau CBR, tapi untuk mesin emang Suzuki masih nomor 1 lah. Nggak perlu top speed, halusnya doang aja deh dirasain. Aku yakin kalian milih Suzuki. Dan kata orang-orang sih emang orang-orang yang milih Suzuki itu adalah orang-orang yang tahu kualitas. Katanya gitu loh, kata orang-orang loh, bukan kata-kata saya loh. Ntar saya dihujat sama netizen fanboy merek sebelah. Ya cobain dulu lah gesek lah, minjem atau test drive di dealer yang nyediain test drive gratis itu ada. Cobain aja, nggak usah ngetes top speed dulu, rasain dulu halusnya mesinnya. Nah itu sih alasanku kenapa aku pilih gesek. Yang sebelumnya aku juga dari alumni Shogun kan, alumni Fufi juga. Jadi milih gesek itu ya no problem gitu, dengan wajahnya yang aneh menurut orang-orang kan, mirip lele.
nggak ada ganteng-gantengnya kalau disandingin CBR sama R15, kata orang kan gitu. Ya aku nggak terlalu memperdulikan masalah itu gitu. Ini juga motor yang bukan jelek-jelek amat gitu. Kalau di tangan tepat, kalau di tangan orang yang tepat, motor ini bisa ganteng juga gitu. Aku sering lihat motor GS ganteng di YouTube, di grup Facebook, di Instagram itu banyak juga. Meskipun emang kalau dibandingin dari lahir itu emang gantengan R15 sama CBR dengan kelebihannya masing-masing. Saya nggak mencoba menjelekan R15 atau CBR ya, karena setiap motor itu ada kelebihan dan kekurangannya. Misalkan R15 dealernya di mana-mana, Honda juga gitu. Terus R15 itu fiturnya lebih banyak, ada assist and slipper clutch, VVA, USD, CBR juga. Nah itu yang aku mau bahas kalian. Kenapa pilih GSX yang masih teleskopik bang? Karena yang pertama, aku itu bukan pembalap cuy. Aku hanya pemakai motor yang aku pakai di harian. Pemakaian USD sama teleskopik buat harian itu nggak terlalu jauh beda. Kalian yang mengunggul-unggulkan USD padahal cuma dipakai harian, itu aku yakin kalian cuma ngejar gengsi doang gitu. Kecuali kalau kalian touring kan, melewati jalan-jalan terjal, itu USD emang lebih enak pasti. Tapi kalau pemakaian harian, jalannya aspal gini, paling kalau ada jalan terjal cuma beberapa, teleskopik itu udah cukup. Kalaupun besok aku mau upgrade USD, ya oke-oke aja gitu. Tapi aku nggak mau upgrade USD yang cuma 3 jutaan. Percuma. Mending cari USD yang benar-benar USD gitu, yang 8 jutaan, bekasnya CBR, R15 gitu. Nah ini udah sampai ke kampus kuliahku, Universitas 11 Maret. Itu aja. Gimana komentar kalian tentang GSX ini? Boleh ditulisin di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Kalau kalian suka dengan video ini atau suka dengan channel ini, boleh di subscribe. Kalau nggak suka ya nggak usah di subscribe. Keep safety riding as always. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.